Minha annahu ursila ilal khalqi kafatan. Betul ya? Dan setengah daripada perkara-perkara yang menerangkan keistimewaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi lain, yaitu bahwasanya Nabi itu diutus kepada makhluk kafatan seluruhnya. Wa minha annahu khatamun nabiyina fala nabiyya ba'da. Dan diantaranya lagi bahwa Nabi kita itu penutup para nabi, maka tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu da'wati nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa dhalal. Maka tiap-tiap pengakuan menjadi nabi sesudah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu batil lagi sesat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, makhluk yang termulianya makhluk sejagat raya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanding apa saja, yang tertinggi adalah makhluk itu Nabi Muhammad. Maka Nabi ini, saudara, memiliki keistimewaan yang banyak. Disebut khasaisul Mustafa, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah tentang keistimewaan Nabi. Di antaranya, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura asru bawlin minhu fi alani kitfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sifyadha bimukhtatani hadil khasaisu fadhatakun aminan min syarri narin wa surraqin wa mimmihani. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, di antara keistimewaannya tidak pernah seumur hidupnya mimpi maksiat, mimpi bersetubuh, mimpi jalan-jalan dengan perempuan yang tidak bukan mahramnya. Nabi nggak pernah mimpi berbuat maksiat. Dalam mimpi aja Nabi itu enggak pernah dalam mimpi, apalagi dinyata. Mimpi bersetubuh tuh enggak pernah. Ini istimewanya Nabi. Mana lagi keistimewaan Nabi? Wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani. Seumur hidupnya Nabi itu enggak pernah nguap. Tahu nguap? Apa? Angob.
Ya. Nabi tuh nggak pernah. Angob tuh dari setan. Angob tuh. Maka Nabi tuh nggak pernah angob. Kalau kita mah kalau guru baru 5 menit nih di majelis udah angob aja. Betul nggak? Nah, Nabi nggak pernah angob. Nggak pernah. Seumur hidupnya Nabi. Minhud dawabu falam tahrub. Yang namanya binatang itu marani Nabi. Pohon aja jalan nyamperin Nabi. Binatang tuh kalau sama Nabi deketin Nabi mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Itu binatang. Kalau kita nih ayam aja, kau tahu watak kita itu, ada kita kabur. Ayam, ini orang dosanya banyak nih. Ayam tuh. Begitu. Ama kita aja tahu tuh. Kalau dosa kita banyak, kabur tuh ayam. Nabi pada marani binatang-binatang tuh sama Nabi. Wa ma waqa'at babatun, laler enggak pernah mencelok di badan Nabi seumur-umur. Itu belum mandinya. Enggak ada badan Nabi itu dimencelokin laler. Lah kita udah mandi pakai 7 kembang dari 7 sumur, masih juga dilalerin. Emang dosa kita mah banyak. Nabi mah nggak ada laler mencelok di badannya tuh, nggak ada. Nggak ada. Pengen deket-deket Nabi tuh nggak ada. Laler tuh maunya ke tempat-tempat yang kotor, termasuk orang yang badannya kotor, mau begitu. Nabi nggak ada. Mana keistimewaan Nabi itu? Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Matanya merem, hatinya zikir. Allah, 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 hatinya. Meski tidur matanya merem. Kalau kita nih mata melek aja hatinya nggak ingat Allah. Mata melek apalagi matanya merem. Udah kita udah beda banget. Nabi itu makanya habis tidur nih Nabi, ini habis tidur terus bangun sholat aja Nabi. Kata Siti Aisyah, nggak wudhu lagi. Inna qalbi lam yanam inna ainaya. Jadi sesungguhnya hatiku nggak pernah tidur meski mataku terpejam. Begitu Nabi. Keistimewaan. Istimewa Nabi. Dan wala yara asru baulin minhu fi alani. Kalau kencing Nabi itu langsung bersih. Bersih. Nyari tinja Nabi nggak ketemu. Saking apanya? Saking ridhonya bumi dieehin manusia mulia Habibuna Muhammad SAW. Nabi itu. Kalau kita tuh, kalau nggak disiram, nggak hilang-hilang. Disiram aja nggak mau kabur tuh. Begitu di kebon ya Allah, sampai berminggu-minggu tuh, belum hilang-hilang. Kan dulu kan WC-nya hektaran ya di kebon kopi, bener nggak? Ngalamin nggak? Oh ngalamin. Iya, gitu. Ya Allah. Hah? Gimana? Gimana Pak? Tuh begitu. Nabi tuh kencingnya langsung bersih. Saking ridhonya bumi dikencingin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi. Bi khalfihi ka amamin. Belakangnya Nabi kayak depan. Jadi Nabi itu walaupun orang di belakang tahu. Makanya seringkali kalau sholat tuh kata Nabi, jangan baca surat, ente dengerin aja. Begitu.
Ada barisan kosong, jangan kosong. Nabi kayak ada spion, tahu yang di belakang. Kalau kita kan nggak tahu di belakang ada apa. Jadi sahabat lihat Nabi dari belakang, tetap jadi sahabat karena kelihatan nama Nabi. Wala yaradillahu fi syamsi dzufatani. Yang namanya Nabi itu ketika diterik matahari nggak ada bayangan. Nabi itu bayangannya nggak ada. Kayak kaca yang nggak ada bayangan nembus. Jadi Nabi itu nggak ada bayangannya. Kalau kita mah ada bayangannya. Karena manusia mulia Nabi. Kita di sini aja tuh ada bayangan tuh. Nabi nggak ada. Nabi kitfahu qad alata qauman idza jalasu. Pundaknya Nabi ninggi sendiri kalau kumpul sama orang tinggi. Jadi nggak ada tuh. Ini ribuan orang. Mana Nabi Muhammad? Ono, subhono, nggak ada. Emang dia tinggi. Jadi Nabi bergaul sama yang tinggi, badannya kelihatan tinggi. Nggak ada orang nyari-nyari Nabi ketutupan. Nggak ada. Tuh Nabi. Bahkan badannya Nabi itu dikasih baju apa aja pas. Waktu mau kerja sama Siti Khadijah tuh, coba dikasih baju warna kuning. Golkar kayaknya ya. Ukurannya LL. Pas. Coba warna hijau. Kagak ada yang L. Adanya M. Pas. Kasih warna putih. Adanya XL. Pas. Nabi itu badannya. Kalau kita enggak, badannya susah. Nabi itu jadi dipakein apa aja udah pas saja. Pas saja. Begitu, pas saja. Begitu. Kayak kita orang kaya. Orang kaya tuh pakai baju yang dari pasar malam aja, baju mahal. Orang kaya. Begitu. Kalau kita nih baju mahal aja, pasti dari pasar Loa ayam. Gitu. Beda. Nabi itu kitfahu qad alata, pundaknya tinggi. Dan waktu lahir sudah khitan. Waktu lahir sudah khitan, belojor udah sunat. Gitu. Jadi nggak ada yang lihat kemaluan Nabi Muhammad. Begitu. Jadi bengkong nggak bisa dongeng. Kalau kita tuh imam Masjid As-Siddiqiyah tuh, waktu sunatnya gua tuh begitu. Dia bisa tahu dia bengkong. Nah ini nggak ada. Ini keistimewaan yang ada pada pribadi Nabi. Dibanding Nabi yang lain ada keistimewaan. Kemarin paling tingginya makhluk Allah. Malam ini wa minha annahu ursila ilal khalqi kafatan. Semua nabi diutus untuk bangsanya saja. Semua nabi untuk bangsanya saja. Nabi Saleh kaum Samud, Nabi Musa Bani Israel, sampai Nabi Isa. Di dalam Injil Matius pada pasal 15 itu dijelaskan, aku hanya diutus untuk domba-domba Bani Israel yang tersesat. Itu bahasa Yesus, bahasa Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu Allah utus untuk nyelamatin orang Israel yang keluar dari ajaran Nabi Musa, udah menyimpang jauh, terbatas untuk
Bani Israel. Bahkan belakangan mengerucut. Yahudi. Yahudi itu diambil dari kata-kata Yahuda. Yahuda itu satu dari 12 anak Nabi Yakub. 12 anaknya, salah satunya Yahuda. Ada juga namanya Lawi. Lawi orang barat nyebutnya Levi. Maka dalam Injil Perjanjian Lama ada namanya Imamat orang Levi. Injil Perjanjian Lama itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat orang Levi, Bilangan dan Ulangan. Kita jangan baca-baca Injil, Quran jangan baca. Udah Quran aja dulu, Quran ternyimpang, repot tuh. Quran aja jarang baca. Antara baca Quran sama baca WA, banyak mana? Quran. Alhamdulillah, jarang tuh yang kayak gitu. Alhamdulillah, itu luar biasa itu. Tuh begitu saudara. Jadi Yahuda tuh agama Yahudi, agama keluarga kecil, agama sekeluarga doang. Nasrani diambil dari kata-kata Nasirat. Nasirat tuh nama kampung tempat lahirnya Nabi Isa. Kampung lahirnya Nabi Isa tuh kampung namanya Nasirat. Orang barat nggak bisa, namanya Nazaret. Orang sono nyebutnya Nazaret. Nazaret itu Nasirat, nggak bisa. Nazaret jadinya Nasrani, agama sekampung, rada gede. Kalau tadi sekeluarga kecil, kalau sekampung tuh berapa keluarga? Kan banyak ya. Ini sekampung. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua umat, manusia dan jin, bahkan untuk malaikat, pohon-pohonan dan batu. Nabi di antara keistimewaannya diutus untuk semua bangsa, bangsa Arab maupun non-Arab, namanya ajam. Makanya dalam ya Rabbana taraf lil urbi wal a'jami, Arab dan non-Arab, ajam. Nabi kita diutus untuk semua bangsa, bangsa Arab maupun Arab. Manusia mau warna kulitnya apa, mau sukunya apa, begitu. Mau daerahnya apa, semuanya diutus Nabi Muhammad ini untuk seluruhnya. Semuanya kudu beriman kepada Nabi Muhammad. Apatah lagi Yahudi dan Nasrani. Di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis, kata Nabi, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun summa mata walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di genggaman kekuasaannya, tidak mendengar dengan diutusnya aku, siapapun dia, Yahudikah, Nasranikah, lalu dia mati tidak beriman denganku, melainkan dia bakal masuk neraka. Sebab Nabi diutus untuk seluruh umat manusia, semuanya kudu beriman. Orang Nabi Isa saja beriman sama Nabi Muhammad dan menyuruh untuk membela Nabi Muhammad. Semua Nabi diutus, Nabi ini untuk sejagat,
orang sejagat, bukan manusia dong, jin. Jin kudu beriman nama Nabi Muhammad. Jin ngaji kayak kita orang, belajar wudu, belajar fikih, sholat, belajar tauhid, belajar akhlak, ngaji sama Nabi. Di Mekah ada namanya Masjid Jin. Itu yang sholat jin semua? Bukan. Tuh Masjid Jin tuh dulu jin belajar Quran, belajar sholat, wudu sama Nabi, untuk jadi kiai mondok sama Nabi, untuk di bangsanya. Nah, bangsa jin. Di Quran ada surat di juz 29 namanya surat Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Jin pada ngaji sama Nabi, belajar wudu. Jin sama kudu puasa Ramadan, puasa Rajab, haji, sholat 5 waktu. Jin nanti bisa masuk surga. Jin ini boleh diperjualbelikan apa enggak? Tergantung. Kalau yang mereknya Lea dan Levis, jin nih boleh dijual, boleh. Di Cipulir banyak, Cipulir mereknya Lea dan Levis, jin begitu. Dan jin ini ada yang ditakuti, yaitu tukang permak. Terima permak jin, dia ngeri, dia takut dipermak doang begitu. Jin. Jadi jin ini paling mulianya jin, paling hinanya manusia derajatnya. Jadi jin itu paling hina. Maka orang jangan sampai mempersekutukan diri dengan jin. Nggak usah. Makannya tulang, jin tulang makannya begitu. Gitu. Jin adakah yang jadi artis? Ada. Jin Salimah namanya. Iya, itu jadi artis dia. Jin. Begitu. Jin ini nggak ada di kitabnya, jangan dicatat. nggak ada di kitab. Itu bukan ilmu, bukan begitu. Ulama mengarang kitab namanya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, diterangin tentang jin macam-macam. Jin ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak. Bahkan kiai-kiai yang muridnya jin aja banyak. Ada kiai di Prapanca namanya Abi Hamid, Kiai Abdul Hamid, Abdul Halim Madari, muridnya jin banyak. Syekh Yasin Al-Fadani jin ngaji, jin banyak ngaji karena penting untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama, jin ada akalnya, cuman jin disuruh sholatnya dari lahir. Ini lahir nih maghrib nih, sekarang nih lahir jin, Isa wajib sholat. Jin aturan agamanya. Karena jin tuh kayak ayam. Apa tuh kayak ayam? Baru lahir udah bisa lari. Iya, baru lahir udah bisa lari kemana-mana. Kalau orang baru lahir, waduh, nggak ada yang bisa lari. Begitu, nggak ada. Andai bisa lari namanya tuyul, gitu. Nggak ada orang yang bisa lari baru lahir, atau nggak ada. Proses manusia. Kalau jin dari brojol, maka langsung akalnya kuat dari lahir. Jin begitu. Nah, Nabi itu diutus juga buat bangsa jin. Diutus. Jadi Nabi itu diutus bangsa manusia, bangsa jin. Ini ngomong makhluk nih, bukan kepada manusia nih. Ursila ilal khalqi. Khalqi itu makhluk.
makhluk tuh manusia, suku manapun, bangsa manapun, daerah manapun, warna kulitnya apa, Nabi Muhammad diutus juga. 2 jin, 3 malaikat. Sampai Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar Mesir, wafat tahun 911 Hijriah. Sebagian teman-teman majlis udah ziarah di Mesir. Bang Haji ikut ke Mesir ya? Oh enggak ikut? Oh enggak ikut. Gitu. Ada yang udah 2 kali. Imam Suyuti. Imam Suyuti yang punya tafsir Jalalain salah satunya, 600 karyanya. Salah satu karyanya Imam Suyuti, nama kitabnya Tajzinul Araik fi irsalil nabi lil malaik, bahwa Nabi Muhammad diutus juga kepada malaikat. Cuman irsal kepada malaikat namanya irsal tasyrif, diutus penghormatan. Maka malaikat baca solawat sama Nabi. Yang solawatnya terbanyak dia tinggi derajatnya, maka paling banyaknya malaikat yang baca solawat malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril paling tingginya malaikat. Kenapa paling tingginya malaikat? Karena solawatnya paling banyak. Kalau malaikat Jibril solawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Malaikat Jibril bacanya itu mulu. Malaikat Jibril tinggi derajatnya malaikat Jibril. Makanya banyak solawat. Innallaha wa malaikatahu. Malaikat yang tertingginya dan paling banyak bersama Nabi ya malaikat Jibril. Maka dia Sayyidul Malaikah, pimpinan malaikat. Ketemu sama Nabi Muhammad sebanyak 124.000 kali. Ketemu Nabi Muhammad. Enggak sembarangan orang ketemu Nabi Muhammad. Kiai aja tuh ceramah, kan jamaahnya banyak. Hadirin tuh belum tentu kenal namanya, atu-atu segitu tuh. Bagaimana Nabi Muhammad nanti di akhirat? Kalau kita nggak baca sholawat lah, kita nggak ada dikenal, nggak ada cirinya. Baca sholawat biar dikenal, nyenengin sama Nabi. Baca sholawat aja yang banyak, begitu baca sholawat. Begitu malaikat Jibril dicontoh sholawatnya Jibril tuh sama pohon. Karena Nabi juga diutus sama pohon-pohonan. Kata Nabi, waktu saya di Taif, semua pohon selalu nyamperin bilang assalamualaikum ya Rasulullah. Semuanya pohon begitu nyamperin pada aman Nabi. Dan pohon yang paling banyak sholawatnya pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon kelapa tuh demen banget baca sholawat. Dan bacaannya juga sama kalimat Jibril sallallahu ala Muhammad. Maka karena pohon kelapa ini demen baca sholawat, maka menjadi simbol pramuka. Pramuka itu peraja muda karana. Itu pramuka tuh. Begitu. Udah belum ya? Oh belum. Jadi saudara, itu kelapa di gunung hidup, di laut hidup, bahkan lebih manis airnya kalau di pantai. Apanya aja manfaat. Daunnya manfaat buat ketupat, lidinya manfaat buat sapu sama tusuk gigi. Begitu lidinya. Airnya manfaat buat nata koko. Apa tuh? Apanya? Natari koko, ini yang dagang, tahu tuh, yang dagang. Ya maklum lah kan kita kagak dagang ya kan. Ustaz Docip tuh yang dagang tahu. Tuh begitu. Kelapa itu, airnya dari kelapa tua tuh, dijelkan, begitu jadinya kayak begitu tuh. Dari kelapa tua tuh, begitu. Bukan kelapa muda, enggak dia, rugi. Dari kelapa tua tuh dibuang, dibikin begitu gel tuh, jadinya kenyal kayak begitu. Santannya manfaat, baloknya buat rumah, begitu manfaat. Baloknya, apanya aja manfaat. Sabuknya buat sapu, sabuknya, begitu, begitu. Apanya aja manfaat, begitu. Pokoknya muanya manfaat. Pohon kelapa,
makanya menjadi simbol. Kadang bangun rumah aja dikasih kelapa. Orang dulu, iya, sekarang masih ada. Oh masih juga. Itu apa maknanya? Ya Rob, moga penghuni rumah ini kayak pohon kelapa, dalam keadaan krisis nggak krisis, semuanya manfaat, anaknya, lakinya, bininya, apa. Begitu maksudnya doa tuh. Kelapa tuh. Cuman sekarang dikecilin kelapanya, takut jatuh doang. Gitu. Kelapanya yang kuning itu namanya kelapa gading, ya kan? Kuning, kayak gading begitu maksudnya, kuning. Begitu, kelapa gading. Itu pohon-pohon. Diutus juga Nabi di batu-batuan, muanya begitu. Bertasbih, muanya muji-muji Nabi. Maka Nabi ini yang diutus untuk menjalankan perintah agama dua, bangsa manusia sama bangsa jin. Kalau yang lain menghormati Nabi, mengagungkan Nabi, dan Nabi ini diutus untuk semuanya. Kalau yang lain lokal. Nabi itu untuk bangsanya aja, Nabi Nuh buat kaumnya Nabi Nuh aja. Kalau Nabi enggak, walaupun di Arab bukan bangsa Arab, semua bangsa. Itu Nabi. Ini keistimewaan Nabi. Mana lagi? Wa minha annahu khatamun nabiyyin. Nabi ini keistimewaannya menjadi nabi penutup. Dalam Al-Quran pada surat Ahzab, wa makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi ini penutup. Ini keistimewaan. Penutup. Sehingga fala nabiyya ba'dah. Enggak ada nabi lagi. Dalam kitab Dalailul Khairat ada nama Nabi Al-Aqib. Di Sahih Bukhari Nabi bilang anal aqib la nabiyya ba'di. Aku ini namanya Aqib, tidak ada nabi sesudahku. Enggak ada nabi. Jadi bagaimana kalau ada orang ngaku-ngaku nabi? Udah pasti nabi palsu. Fakullu da'wati nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa dhalan. Siapa saja yang ngaku jadi nabi, timbang tapak doang ke Gunung Sindur. Kadang main sepeda juga nyampe juga Gunung Sindur. Cuman enggak ngaku jadi nabi tuh orang kebun kopi itu. Karena ada juga main ke Gunung Sindur. Begitu. Jadi ngaku jadi nabi, palsu. Nggak ada lagi. Orang nabi udah nabi penutup. Nabi penutup. Diakalin nama orang India namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Kalau tidak salah di kitabnya karangan dia Al-Haqaiq Al-Ilahiyah, kalau tidak salah tuh. Tapi nanti saya harus intip lagi, saya udah banyak lupa ini kitabnya ini. Banyak karyanya Mirza Ghulam Ahmad. Kata Mirza Ghulam Ahmad, ketika ditanya waktu dia ngaku jadi nabi, kapan Jibril datang? Dia jawab, dalam satu malam saya mimpi ketemu orang yang matanya biru, rambutnya pirang. Lalu dia berkata kepadaku, ya Mirza, I love you. Itu wahyu pertama yang didapat oleh Mirza Ghulam Ahmad. Bisa bahasa Inggris gitu. Begitu. Itu wahyunya. Ada itu di kitab itu. Saya tidak karang, saya lupa nama kitab. Pokoknya ada Al-Haqaiqnya. Tebal kitabnya. Begitu. Karena saya itu tidak mau menyalahkan orang, tapi menyalahkan pemikiran, dan kita baca sumber-sumbernya. Buku tuntunan tahlil aja saya nulis tentang pentingnya tahlilan menurut Muhammad bin Abdul Wahab, menurut Ibnu Taimiyah. Saya nggak mau menurut ulama Aswaja. Apa Aswaja? Anis Wajib Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ahlussunnah wal Jamaah. Itu enggak, saya dalil-dalil mereka ini, pimpinan Anda dalilnya ngomong begini. Begitu namanya pemikiran. Kalau nyalain orang enggak benar dalam Islam. Mirza Ghulam Ahmad ngaku jadi nabi. Kata dia, yang ditutup nabi, saya kan rasul. Dia kagak ngerti. Orang untuk jadi rasul udah jadi nabi. Qur'annya wa khataman nabiyyin, penutup nabi. Kan dia tutup nabi, bukan rasul. Begitu. Saya rasul, begitu kata dia. Gitu. Yang agak-agak begitu. Saya tulis tuh dalil-dalilnya panjang. Begitu. Tulis tentang dalil-dalilnya. Mirza Ghulam Ahmad dengan pemikiran-pemikiran sesatnya pecah dua. Ada Nuruddin gitu, ada mengata dia pembaharu tapi bukan nabi, ada yang mengata nabi, ada Qadian, ada Ahmadiyah, beda-beda itu. Tapi intinya itu nabi palsu. Zaman dulu nabi, ada yang ngaku nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab. Kata Syekh Nawawi, Musailimah, lamnya kasroh yang benar gitu. Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu. Nabi palsu. Ini zaman nabi. Udah ada nabi palsu. Begitu. Waktu turun surat Al-Fil, begitu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Musailimah Al-Kadzab bilang, Muhammad dapat wahyu apa? Surat Al-Fil. Oh, saya juga dapat. Begitu kata yang palsu. Bagaimana bunyinya? Al-Fil, Mal-Fil, lahu dhahnabun tawil. Gajah. Apa itu gajah? Gajah itu ada ekornya, ada belalainya, kakinya 4. Itu sih nggak perlu wahyu. Gua juga tahu, kata orang kampung. Ini nggak kayak begitu. Gajah, emang bocah juga baru lahir tahu gajah mau kakinya berapa? Ya 4, begitu. Gitu ditertawakan mulu wahyu-wahyunya itu sama orang Arab yang mengerti susunan bahasa. Ini bukan wahyu, nggak bisa. Itu begitu. Nabi palsu. Tar lagi. Ada apa dengan Muhammad? Ngiri mulu dia. Kemarin mukjizatnya ada. Ada bayi nggak ada rambutnya. Lalu dibawa ke Nabi Muhammad, diusap, bismillahirrahmanirrahim, tumbuh rambut. Ah, kalau begitu gue juga bisa. Panggil bayi, lahir rambutnya separuh, depannya botak. Dulu ada namanya pelawak, Darto Helm. Itu depannya botak, belakang doang. Tahu aja Rahmat, begitu. Itu depannya botak depannya. Dibawa nih si bayi ke Musailimah Al-Kadzab. Nih nabi begitu, nabi palsu. Biar rambutnya semuanya tumbuh, kata dia, bismillah, diusap, rontok semuanya. Minta biar ada rambutnya, malah botak semuanya. Sampai mati tuh bayi botak, malu banget orang tuanya. Itu begitu, namanya juga nabi palsu. Banyak nabi palsu begitu, orang ngaku-ngaku nabi banyak. Ini nggak benar. Pokoknya fakullu da'wati nubuwatin ba'da nubuwati faghayyun wa dhalal. Setiap pengakuan jadi nabi sesudah Nabi Muhammad itu palsu, sesat, jangan percaya. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman? Kan ada nabi, bukan? Nabi Isa nggak diangkat, udah diangkat nabinya sebelum Nabi Muhammad. Nah, Nabi Isa turun bukan status sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Nabi Muhammad yang ngajak orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad sebagai kiai, tidak sebagai nabi. Pokoknya sesudah Nabi Muhammad enggak ada nabi. Lalu pertanyaannya, apa hikmahnya?
Nabi Muhammad menjadi nabi penutup. Sebab tidak ada syariat yang paling lengkap selengkap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Syariatnya paling lengkap, apa aja ada. Kebutuhan semua manusia dalam berbagai wilayah ada pada syariat Nabi Muhammad. Kalau udah sempurna, udah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ku sempurnakan bagimu agamamu. Agamanya udah sempurna, udah kamal, udah kamal. Jadi enggak perlu lagi ada nabi, karena Nabi Muhammad ini syariatnya menyeluruh. Syariatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam sholihatun likulli zaman wa makan. Ajaran Nabi Muhammad itu relevan kapan dan di mana saja. Semuanya lengkap. Ajaran Nabi ini lengkap. Dan ajarannya ringan dan enak. Bandingkan. Kalau zaman dulu, kalau sarung kita kena najis, kudu dibuang. Kalau kena najis, buang. Kalau dikit, dibolongin. Buang. Enggak boleh. Dicuci pakai air enggak bisa. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa. Enggak bisa. Kudu di apa? Buang. Lah, coba sarung kita kudu dibuang. Mana sarungnya? Atu-atunya merek BHS. Boleh hasil santunan. Merek Atlas. Begitu. Loh, disuruh dibuang. Bisa kita pakai kolor doang. Begitu. Yang lain sarungnya udah ngeper. Begitu. Sarung kita. Mau bagaimana? Ajaran Nabi udah kalau kena kencing dicuci. Tuh muncul belakangan namanya pempes. Tuh pempes tuh sekali pakai buang. Ya Allah. Kali pakai buang. Kalau Nabi enggak usah sarung kena najis cuci jadi. Enak ajarannya, enak ajaran Nabi. Yahudi zakat 25%. Yahudi itu dipakai oleh bank tuh. Kalau kita minjem duit di bank nih, wow gede kita balikinnya. Itu begitu 25%. Itu dalam kitab Talmud ditulis sama Yahudi. Kalau dia minjem sama Yahudi 25%. Begitu. Tapi Yahudi sama dia 0, sekian persen. Paling tinggi 1%. Itu kalau saudara nabung paling 1% dapatnya. Emang begitu Yahudi. Kayak begitu. Udah begitu. Kitabnya udah ditulis Talmud nama kitabnya. Udah nggak pakai perjanjian lama sama Yahudi, yang pakai Kristen. Jadi 25% zakatnya. Kristen 10%. Namanya perpuluhan. Nih kalau majelis nih pakai, kalau ala Kristen bubar. Beneran ala Nasrani. Jadi perpuluhan tuh begini saudara. Jadi satu orang gajinya berapa? 1.100.000. 10 juta 1 juta. Kudu ngasih tuh. Wajib 10%. Itu di luar persembahan. Persembahan tuh apa ya? Yang kayak gini-gini nih. Iya, kotak kamal itu 3 kali bisa. Kalau sekali acara termuter lagi, ntar habis itu muter lagi, lain lagi. Kira-kira mau diterapin ke dia kayak begitu gitu tuh. Bubar ya, bubar. Iya, itu begitu. Ini yang cerita ini kita bukan ngarang-ngarang, bukan. Mereka bercerita. Kami ini bergaul dengan orang-orang Nasrani. Nggak apa-apa orang bergaul sama siapa aja. Begitu dalam ngobrol-ngobrol tuh begini, begitu kata mereka. Oh iya, namanya persembahan. Persembahan tuh plerek, nanggok begitu. Itu di luar perpuluhan. 10. Yahudi 25. Berat nggak?
Kalau kita disuruh oleh Al-Quran, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Tuhan, jangan kami berikan beban berat seperti umat terdahulu. Gara-gara doa itu akhirnya 25. Wahai Nabi Muhammad, habis duanya kasih titik. Jadi berapa? 2,5%. Ringan. 1.000.000 tadi 100.000, 25.000 dikit. PPN aja 10%. Begitu PPN. Itu begitu, ringan. Itu ajaran Nabi itu, ringan. Pokoknya syariatnya udah pas. Syariat Nabi itu udah enak. Ajaran Nabi ini enak, ajarannya. Umat dahulu kalau nggak ada air, nggak boleh wudhu, nggak boleh sholat. Nggak ada air, nggak sholat. Setahun. Nanti kalau ketemu air, kodoin. Begitu ajarannya. Tapi kalau kita, kalau nggak ada wudhu, boleh tayamum. Ajarannya enak. Kalau kita punya duit, kita ke Mekah haji. Kalau kita punya duit, kita nggak punya duit tapi pengen dapat ganjaran haji, sholat subuh di Asidikiyah, jangan keluar sebelum waktu Isra. Jam 6 udah duduk aja di situ, walaupun ngangguk-ngangguk, walaupun udah duduk aja di situ tuh, dapat ganjaran haji mabrur. Duduk aja di masjid habis sholat subuh tuh, jangan keluar dulu sebelum matahari terbit. Begitu, itu dapat ganjaran. Mana lagi ngaji tuh berangkatnya doang dapat ganjaran haji. Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin tamil hajjati. Imam Al-Mundiri riwayatkan hadis. Siapa berangkat menuju majlis ilmu, masjid, musola, langgar, surau, apalah joglo, tajub, niatnya ngaji, sama dapat ganjaran haji mabrur. Ingat nih, tuh ngaji dong tuh, dapat ganjaran. Kita nggak usah susah, orang Islam nggak punya banyak, tapi ingat ganjaran. Jangan sampai pulang dari masjid menuju rumah, pas pulang labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Lah ini sejak kapan miringnya? Begitu. Jangan. Dari mana? Habis haji gue. Begitu. Aduh, ini belum juga pilpres 14 Februari udah gila nih. Begitu. Kayaknya udah habis duit nyalegnya ini. Begitu. Kayak begitu. Jadi banyak ganjaran haji, banyak. Kalau kita nggak punya, di Islam tuh enak. Makanya Nabi dijadikan oleh Allah sebagai Nabi penutup, sebab syariatnya menyeluruh. Semuanya diayomin, semuanya diayomin sama Nabi. Sampai ada orang kaya mati nggak puasa Ramadan, suruh bayar fidyah. Itu Nabi sayang tuh. Cuman umatnya orang ngerti. Kata si miskin, enak orang kaya, dia sholatnya puasanya diganti apa namanya, beras. Enak orang kaya. Ini namanya orang miskin miring. Orang beras buat lu. Begitu enak, bro. Alhamdulillah dikasih beras banyak tuh supaya disuruh bagi orang miskin. Bukan enakin ente. Coba kalau agak ada ente nggak dapat beras. Makanya lihat menuju hari itu penuh biasanya. Kalau menuju hari itu penuh biasanya tahlilan tuh. Kalau malam keempat rada sepi biasanya. Kalau di kebun kopi begitu enggak, alhamdulillah. Ya Allah, itu begitu saudara. Itu suka ada beras begitu. Begitu. Itu begitu. Jadi ngenakin buat orang nggak punya, ngenakin. Ini ajaran Rasulullah. Makanya ajarannya rahmatan
lil alamin, bukan rahmatan lil NU, rahmatan lil Muhammadiyah, rahmatan lil al-irsyad, rahmatan lil dewan dakwah atau apa saja, bukan rahmatan lil mukminin, lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin, semuanya diayomi sama Nabi. Enaknya itu loh ajaran Nabi. Maka orang kalau mengenal Nabi Muhammad itu makin cinta sama Nabi. Wong ajarannya menyeluruh. Makanya di sini jelaskan wa minha annahu khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'da faqulu da'wati nubuwati ba'da nubuwatihi faghayyun wa dhalan. Siapapun yang ngaku jadi nabi sesudah Nabi Muhammad jangan percaya, walaupun bisa terbang. Hebat juga bisa terbang, jangan kagum. Burung nggak pernah wirid, nggak pernah sholat, bisa terbang nggak? Bisa. Allah itu bisa jalan di atas air, jangan kagum. Kalau nggak sholat mau kodok, sholat juga kagak apa kagak, bisa nggak di atas air? Bisa. Tuh orang bisa ngilang, jangan kagum. Setan habis ngegoda orang kebun kopi, ngegoda orang Surabaya, bisa. Setan itu enggak yang kagum. Kalau orang tuh demen ngaji dengan ibadah, kita kagumi. Demen sedekah, kagumi ibadah. Kalau kayak begitu enggak, anu tuh bisa kertas jadi duit, bisa. Ya Allah, enggak perlu dia mbah adanya di atas gunung. Aduh, nggak usah repot-repot. Enyak gue daun bisa jadi duit, daun pisang dijual di pasar Bintaro, daun jadi duit, bisa nggak? Ya itu mau bukan hebat gitu. Ya Allah, yang kayak begitu timbang daun kayak begitu aja itu dia bisa daun jadi duit. Gue juga bisa begitu, daun jadiin duit, daun pisang dah jual tuh, ya kan? Jadi duit nggak? Jadi duit buat lontong jam dulu, ya kan? Begitu. Masih ada nggak di pasar-pasar tuh ya? Masih ya, masih. Jadi nggak perlu kagum kalau orang nggak ibadah. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Tapi ada maharnya biar dapat duitnya banyak. Ya bagaimana? Nggak benar. Nggak benar. Itu nggak benar. Udah banyakin baca sholawat aja. Hidup nggak usah ke situ-situ. Yang nggak kaya. Begitu yang kayak begitu. Jadi kita nggak perlu yang kayak begitu, hidup normal saja, karena ajaran Nabi Muhammad itu ajaran yang sangat normal, nggak ada nyeleneh, nggak ada. Ajaran Nabi itu enak, menarik ajarannya. Maka orang kalau pengen mulia udah ikut Nabi Muhammad aja, nggak ada lagi. Ajarannya ada kesetaraan, ada kesejahteraan, udah luar biasa dah ajaran Nabi. Inilah diantara keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita jadi istimewa, maka kita kudu deketini hamba yang paling istimewa. Biar kita dekat, gemerin kita baca sholawat. Syekh Ridwan, ulama Madinah, umur 7 tahun baca sholawatnya adalah 7.000. Umurnya 7 tahun. Seharinya sallallahu alaihi Muhammad 7.000. Syekh Ridwan umur 7 tahun. Kalau kita udah mau 70 belum dapat 7.000, belum dapat seharinya. Pas umur 10 tahun dia baca sholawat 12.000. Al-Bayyumi dia baca sehari 100.000 kalau lagi malasnya. Itu lagi malas tuh gitu. Kalau sungguhnya berapa nggak dihitung. Itu kayak begitu. Kalau kita kelasnya latihan 100 habis sholat sallallahu alaihi Muhammad, latihan, namanya kelas play group. Kelas apa? Play group. Ya belum, SD aja belum, kelas play group. Begitu, play group. Begitu, play group. Orang-orang soleh nih Rajab begini nih, sehari 10.000. Sehari itu 10.000. Selesai 10 Syawal. Per hari ambil 10 Syawal 10.000.
begitu. Aneh begitu. Kalau kita kan pengen panen, nanam ogah, bener nggak? Susah jadi nemunya, susah. Udah kita baca sholawat aja yang kita bisa dah. Udah itu berkah, udah hidup kita. Mau ngapain lagi hidup? Biar kita deketin manusia istimewa ini. Nggak ada manusia paling istimewa sejagat raya kecuali Nabi Muhammad saja. Kalau mau nyontoh Nabi Muhammad aja dah hidup. Dah segini aja ngaji kita. Nanti berbicara rukun iman yang kelima, beriman kepada hari kemudian. Selesai kita ngaji tentang rukun iman. Tapi ngaji ini terakhir, ya betul ya. Besok lagi nggak ngaji lagi. Jadi ciriinnya Syawal. Moga kita panjang umur, begitu. Biar Syawal nggak nyari-nyari, begitu. Terakhir ngaji hari ini. Artinya sekali lagi, tapi udah nggak baca kitab, begitu ya. Mau rohan gitu ya. Rohan. Kalau rohan biasanya disuruh nyetor tuh sama pengurus majelis. Suruh nyetor. Emang kagak bagi amplop? Kagak pakai. Oh enggak. Nyetor nama-nama doang. Oh baik. Iya baik. Udah bagus kalau begitu. Rohan akbar bagus. Mulia buat orang-orang tua yang sudah tidak ada, agar supaya hidup kita berkah. Syukur sama kakek nenek kita yang nggak ada, begitu, itu berkah. Jadi ngaji dengan ini terakhir. Jadi kita ngajinya nih, tapi ngaji masih sekali lagi. Tapi pasti kalau udah ngomong sekali lagi nggak disuruh baca kitab biasanya saya, begitu. Nggak suruh baca kitab, begitu. Segini aja ngaji kita. Kita baca Fatihah.